Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, untuk selanjutnya kita akan meneruskan kegiatan belajar fikih kita yang alhamdulillah saat ini kita telah sampai pada pembahasan tentang al-hajbu, hajab. Silahkan kalian buka buku fikih muyasarnya, pembahasan tentang al-hajab. Ya, sudah dibuka kitabnya, siapkan alat tulisnya. Penulis mengatakan al-mas'alatus sadisatu, pembahasan yang keenam, al-hajbu, tentang hajab. Apa sih itu hal hajab? Ini termasuk istilah yang terdapat dalam ilmu faraid, ilmu mawaris, ilmu pembagian warisan. Al-hajbu huwa al-man'u min kullil mirathi aw ba'dihi liwujudi syakhsin akhar ahaqqu minhu. Hajab artinya adalah melarang, mencegah, membatalkan seseorang untuk mendapatkan harta warisan secara penuh atau sebagiannya, nggak dapat sama sekali atau dikurangin. Misal yang harusnya dia dapat setengah, dia malah nggak jadi dapat apa-apa. Atau yang harusnya dia dapat setengah, malah berkurang menjadi dapatnya 1/4. Ya, itu maksudnya hajab. Mencegah seorang ahli waris dari mendapatkan harta warisan secara penuh atau dikurangi. Harusnya dia dapat sekian, dia malah nggak dapat sama sekali. Ya, sekali lagi, hajab itu artinya menghalangi atau membatalkan ahli waris dari yang tadinya mendapatkan warisan jadi nggak dapat sama sekali, atau dia dapat tapi jumlahnya lebih sedikit daripada aslinya. Kenapa bisa demikian? Liwujudi syakhsin akhar ahaqqu minhu, karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak untuk mendapatkan harta waris daripada orang yang dicegah tadi. Jadi seseorang, ya, yang tadinya dia berhak mendapatkan harta waris, dia malah nggak dapat sama sekali. Udah nggak dapat sama sekali, 0. Atau berkurang dari yang tadinya dapatnya harusnya setengah, jadi cuma 1/4 karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak daripada dia. Itu namanya hajab. Wa huwa ala qismain. Hajab itu ada 2 macam. Al-awwal, yang pertama, hajbul awsaf. Hajab awsaf namanya. Awsaf itu adalah karakter atau sifat. Wa yakunu fi man ittasafa bi ahadi mawani al-irth. Hajab awsaf ini berlaku bagi orang yang memiliki salah satu dari penghalang warisan berikut ini. Ya, bagi orang yang memiliki satu sifat dari sifat-sifat yang akan mencegah seseorang dari mendapatkan harta warisan. Yang pertama, al-riqu. Yang pertama adalah berstatus budak. Awil qatlu, atau membunuh. Aw ikhtilafud din, atau perbedaan agama. Jadi ada 3 nih. Hajbul awsaf ada 3. Yang pertama adalah berstatus budak, ar-riq. Yang kedua adalah al-qatl, membunuh. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Faman ittasafa biwahidatin min hadhil awsaf lam yarith. Siapa yang punya salah satu dari sifat tadi, maka dia nggak mewarisi sama sekali. Wujuduhu kal adam, adanya dia dianggap nggak ada. Ada tapi dianggap nggak ada.
wa yadkhul ala jami'il warathati, dan hal ini bisa berlaku bagi semua ahli waris, mau anak keturunan, mau usul, orang tua dan seterusnya, atau saudara, semuanya bisa terkena. Baik, apa maksud dengan status budak? Jadi begini, misalnya ada seorang ayah meninggal dunia dan dia meninggalkan harta warisan yang banyak. Namun salah satu orang anaknya ada yang berstatus budak. Salah satu anaknya ada yang berstatus budak. Nah, anak yang berstatus budak ini nggak bisa mendapatkan harta warisan apa-apa dari bapaknya. Kenapa? Karena seorang budak itu, kalau dia dapat harta, otomatis hartanya langsung menjadi milik majikannya. Makanya kalau bapaknya dia meninggal dan meninggalkan harta warisan, anak yang berstatus budak tersebut tidak mendapatkan harta warisan apa-apa. Yang kedua, membunuh. Maksudnya bagaimana? Jika ada seorang anak pengen buru-buru dapat harta warisan orang tuanya, na'udzubillahi min zalik, dia bunuh bapaknya. Na'udzubillahi min zalik, supaya dia dapat cepat-cepat harta warisannya. Anak pembunuh ini nggak dapat harta warisan apa-apa, walaupun dia anaknya nggak dapat, walaupun dia saudara kandungnya nggak dapat. Dia pengen dapat harta warisan dari saudara kandungnya, dibunuh sama dia kakaknya, maka akibat dari pembunuhan tersebut dia tidak bisa mendapatkan harta warisan apa. Yang ketiga, perbedaan agama. Ada seorang bapak meninggal dunia meninggalkan harta dan dia punya anak keturunan, tapi bapak sama anaknya agamanya beda. Bapaknya Islam, anaknya kafir, atau terbalik, bapaknya kafir, anaknya Islam. Nggak dapat harta apa-apa. Si anak tersebut nggak bisa dapat harta apa-apa. Atau ada seorang anak meninggal dunia, dia meninggalkan harta warisan dan bapaknya masih hidup, ya, bapaknya masih ada, tapi bapak sama anak ini beda agama, maka nggak bisa dapat harta warisan. Ini 3 sifat yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan. Bahkan sampai dinyatakan, walaupun orangnya ada, dianggap nggak ada. Udah dianggap nggak ada, dia nggak dapat sama sekali. Ini namanya hajbul awsaf. Atsani, yang kedua, hajbul ashkhas. Hajab ashkhas. Wa yansarifu ilaihi ismul hajab indal itlaq. Dan kalau istilah hajab itu disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel, ya maksudnya yang kedua ini, bukan hajbul awsaf. Hajab kan ada 2 ya, hajbul awsaf sama hajbul ashkhas. Kalau kita bilang hajab begitu doang, maka yang dimaksud adalah hajbul ashkhas. Kalau pengen nyebutin hajbul awsaf, ya harus ada kata awsafnya. Kalau kita cuma bilang hajab saja, maka yang dimaksud adalah hajab ashkhas, hajab yang kedua. Wa huwa ala qismain. Hajab ashkhas ini juga terbagi menjadi 2 macam. Al-awwalu hajbul hirman. Yang pertama namanya hajab hirman. Wa huwa man'u syakhsin muayyanin minal irthi bil kulliyati. Wa yadkhul ala jami'il warathati ma ada sittah. Al-abu wal ummu wa zawju wa zawja wal ibnu wal bintu. Hajab ashkhas yang pertama namanya hajab hirman. Apa itu hajab hirman? Hajab hirman artinya mencegah seseorang dari mendapatkan harta warisan secara menyeluruh. Artinya apa? Hajab hirman ini membuat orang gak dapat harta warisan sama sekali. Yang tadinya dia dapat, gak dapat sama sekali. Batal dari mendapatkan harta warisan. Ini namanya hajab hirman. Membuat seseorang gak dapat harta warisan sama sekali.
Hajab hirman ini berlaku bagi seluruh ahli waris. Semua ahli waris bisa terkena hajab hirman ini, kecuali 6 orang. 6 orang ini gak bakalan terkena hajab hirman. Artinya apa? Dia pasti mewariskan. Gak mungkin dia gak mewariskan. Siapa 6 orang ini? Yang pertama adalah bapak dan ibu. Bapak dan ibu pasti mewariskan. Yang kedua, suami dan istri pasti mewariskan. Suami kalau istrinya meninggal, dia pasti dapat warisan. Gak mungkin gak dapat. Istri kalau suaminya meninggal, istri pasti dapat warisan. Gak mungkin tidak. Karena dia tidak akan terkena hajab hirman. Dia tidak akan terkena hajab hirman. Kemudian yang kelima dan keenam, anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah 6 orang yang tidak akan terkena hajab hirman. Bapak dan ibu, suami dan istri, lalu anak perempuan dan anak laki-laki tidak akan terkena hajab hirman. Asani yang kedua, hajab naqsan. Hajab nuqsan. Hajab nuqsan wa huwa man'um min irthin akthar ila irthin aqal. Hajab nuqsan artinya mencegah seseorang dari mendapatkan harta warisan yang banyak menjadi sedikit. Contoh, tadinya dia dapat setengah, dia malah dapat seperempat. Kan seperempat lebih sedikit daripada setengah. Wa hadza fi haqqi man lahu fardhon. Dan ini berlaku bagi ahli waris yang punya 2 farad, punya 2 hitungan. Kadang dia dapat setengah, kadang dapat dia seperempat, kadang dapat seperempat, kadang dapatnya 1/8. Ini berlaku ya, hajab naqsan ini berlaku bagi ahli waris yang punya 2 hitungan farad. Punya 2 hitungan farad. Misalnya istri, dia punya 2, 1/4 atau 1/8. Nah, istri itu aslinya dapat 1/4, tapi kalau dia terkena hajab naqsan, maka berubah dari 1/4 menjadi 1/8. Seperti itu, ahibati fillah. Siapa saja yang punya 2 hitungan farad? Yang pertama, suami dan istri. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, anak perempuan. Yang ketiga, yang ketiga bukan anak perempuan, tapi yang ketiga adalah cucu perempuan. Cucu perempuan. Dan yang keempat adalah saudari sebapak. Ya, berarti ada 4 tadi ya. Ada 4 orang yang punya 2 hitungan farad dan mereka bisa terkena hajab nuqsan. Yang pertama adalah suami dan istri. Yang kedua adalah ibu. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan yang keempat adalah saudari perempuan sebapak. Baik. Ya. Wa sababu hadzal hajab wujudu syakhsin ahaqqi minhu walidzalika summiya hajbul ashkhas wa dzalika summiya hajbul ashkhas wa huwa sab'atu anwa. Sabab hajab ashkhos ini, penyebab hajab ashkhos ini muncul adalah adanya ahli waris yang lebih berhak daripada dia.
Jadi sekali lagi, ahli waris bisa terkena hajab hirman, bisa terkena hajab sekali lagi, ahli waris bisa terkena hajab hirman, bisa terkena hajab nukson karena adanya ahli waris yang lebih berhak daripada dia. Nah, hajab nakson ini ada 7 macam. Hajab nakson ini ada 7 macam. Yang pertama, Yang pertama adalah perpindahan dari farad yang banyak menjadi farad yang lebih sedikit. Seperti tadinya dapat 1/2 jadi 1/4. Tadinya dapat 1/4 jadi dapat 1/8. Ini bagi ahli waris yang punya 2 hitungan farad. Tadi sudah disebutkan, yaitu suami istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari perempuan sebapak. Ini yang pertama nih, hajab nukson yang pertama. Hajab nukson yang kedua, al-intiqalu min fardin ila ta'sib. Wa hadza fi haqqi dzawatin nisfi wa thulutsaini idza kana ma'ahunna man yu'assibuhunna. Yang kedua adalah perpindahan dari hitungan farad menjadi asobah. Kalau tadi yang pertama dari farad yang banyak menjadi farad yang lebih sedikit. Sedangkan yang kedua perpindahan dari mewarisi secara farad berubah mewarisi secara asobah. Dan ini berlaku bagi ahli waris yang jatah warisannya itu kalau nggak 1/2, 2/3. Kalau nggak 1/2, 2/3 yang dia dapat. Di mana mereka akan berubah dari mewarisi secara farad menjadi mewarisi secara asobah kalau bersama mereka saudara laki-lakinya. Contoh, anak perempuan itu kan mewarisi 1/2 atau bisa mewarisi 2/3. Dan kalau bersama anak perempuan itu ada saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut tadinya mewarisi secara farad berubah akan mewarisi secara asobah. Ini yang kedua, perpindahan dari mewarisi secara farad menjadi mewarisi secara asobah. Yang ketiga, intiqal min ta'sibin ila fardin aqal minhu. Yang ketiga, perpindahan dari yang tadinya dia mewarisi secara asobah yang jumlahnya lebih banyak menjadi mewarisi secara farad yang jumlahnya lebih sedikit daripada asobah. Wa hadza fi haqqil abi wal jaddi minal irthi bit ta'sibi ilal irthi bil fardhi. Dan yang ketiga ini berlakunya pada bapak dan kakek. Yang tadinya mewarisi secara asobah berubah menjadi mewarisi secara farad, itu berlaku pada bapak atau pada kakek. Mereka akan mewarisi ya, bisa dengan asobah atau dengan farad kalau terkena hajab nukson. Arabi yang keempat, intiqal min ta'sibin ila ta'sibin aqal minhu. Perpindahan dari mewarisi secara asobah yang lebih banyak menjadi mewarisi juga secara asobah tapi jumlahnya lebih sedikit. Sama-sama asobah, cuman asobah yang pertama tadinya dapat lebih banyak, asobah yang kedua dapatnya lebih sedikit. Wa huwa fi haqqil ukhti syaqiqati aw li'ab fa inna lahuma ma'a akhihima aqal mimma lahuma ma'al binti au bintil ibn. Ma'al binti au bintil ibn. Perpindahan dari mewarisi secara asobah yang jumlahnya lebih banyak menjadi mewarisi dengan asobah tapi jumlahnya lebih sedikit, ini berlaku pada saudari perempuan sekandung atau saudari perempuan sebapak.
Kapan itu? Yaitu ketika saudari perempuan sekandung atau sebapa bersama mereka saudara laki-lakinya, mereka akan mewarisi secara asobah, tapi jumlahnya lebih sedikit ketimbang mereka mewarisi secara asobah kalau bersama mereka anak perempuan atau cucu perempuan si mayit. Ya, sekali lagi nih, saudari perempuan sekandung atau sebapa, jika mereka mewarisi bersama saudara laki-lakinya, ya kalau saudari perempuan sekandung berarti saudara laki-laki sekandung. Kalau saudari perempuan sebapa berarti saudara laki-laki sebapa. Kalau mereka mewarisi bersama saudara laki-lakinya, mereka akan mewarisi secara asobah. Tapi yang mereka dapat itu lebih sedikit. Lebih sedikit ketimbang mereka mewarisi secara asobah kalau bersama mereka adalah anak perempuan atau cucu perempuan mayit. Gambaran gampangnya ya, ini contoh saja. Jika saudari perempuan sekandung mewarisi bersama saudara laki-laki sekandungnya, itu dapat 10 juta misalnya, saudari kandung dapat 10 juta, maka kalau saudari perempuan sekandung ini mewarisi bersama anak perempuan, anak mayit perempuan, maka dia, yaitu saudari perempuan, boleh jadi akan mendapatkan lebih dari 10 juta walaupun sama-sama mewarisi secara asobah. Baik, agar lebih mudah, Ustadz akan berikan gambaran. Ya, baik. Misalnya ini ada Budi. Ini Budi meninggal dunia nih, ikhwan. Budi meninggal dunia. Kemudian dia meninggalkan saudari perempuan, misal namanya Sarah. Ini kandung nih, saudari kandungnya Budi. Dan juga meninggalkan Ali. Ini juga kandung nih. Maka Sarah ini dia akan mewarisi secara asobah. Dia akan mewarisi secara asobah. Ini gambaran yang pertama nih. Ini yang pertama. Gambaran yang kedua sama tadi. Misalnya Budi. Budi meninggal dunia. Dan dia punya saudari kandung namanya Sarah. Ini kandung. Budi juga meninggalkan seorang anak perempuan namanya Zainab. Ini putri, maaf biar lebih. Ini anak kandung. Anak kandungnya Budi. Maka si Sarah ini juga akan mewarisi secara asobah. Jadi dia punya dua gambaran asobah bagi saudari perempuan sekandung atau saudari perempuan sebapa. Ya, saudari perempuan sekandung atau saudari perempuan sebapa, dia bisa asobah bersama saudara laki-lakinya atau dia bisa asobah bersama anak perempuan jenazah. Namun ya ikhwan, ini gambaran yang kedua ini. Ini yang kedua ini, si Sarah akan mendapatkan jumlah warisan yang lebih besar daripada dia mewarisi secara asobah bersama saudara laki-lakinya, daripada gambaran yang pertama ini. Pada gambaran yang kedua ini lebih banyak. Tapi pada gambaran yang pertama ini lebih sedikit begitu. Ahibati fillah. Ini maksud atau gambaran dari hajab nukson yang keempat, yaitu perpindahan dari mewarisi secara asobah yang lebih banyak ke mewarisi secara asobah yang lebih sedikit.
Baik, selanjutnya al-khamis, yang kelima, al-muzahamatu fil fardi, berkumpulnya ahli waris dalam satu farad. Kazdihami zaujaini fi rubu' wal jaddati fi sudus. Contohnya, istri itu kan bisa dapat 1/4 kalau suaminya yang meninggal nggak punya anak. Tapi kalau suaminya itu punya anak, maka istri dapatnya 1/8, bukan 1/4. Ternyata suaminya itu meninggalkan 4 orang istri. Nah, 4-4-nya ini bukan dapat 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, atau 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, bukan. Tapi 1/4 atau 1/8 dibagi untuk mereka berempat. Jadi 1/4 atau 1/8 itu dibagi untuk mereka berempat. Jadi bukan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, bukan. Tetapi 1/4 dikasih untuk mereka bareng-bareng, bersama-sama. Ini namanya muzahamah fil farad. Adanya sekelompok orang dalam satu farad yang sama. Begitu pula dengan nenek. Misalnya ada seseorang meninggal dunia dan dia punya nenek lebih dari satu, karena bapaknya orang yang meninggal ini punya istri lebih dari satu. Maaf, karena kakeknya, maksudnya karena kakeknya orang yang meninggal ini punya istri lebih dari satu. Misalnya neneknya ada 4, ya, istri kakeknya dia ada 4. Maka si nenek-nenek tersebut akan mendapatkan jatah warisan dalam satu farad yang sama. Seperti itu. Ini gambaran yang keempat. Gambaran yang kelima, al-muzahamatu fil farad. Ada beberapa orang dalam satu farad yang sama. Gambaran contohnya tadi adalah istri. Seorang suami meninggal dunia, istri dapat 1/4, tapi istrinya ada 4. Ya, 1/4 itu dibagi ke 4 orang istri tersebut. Asadis, yang keenam, al-muzahamatu fit ta'sib, qasdihamil asobat fil mali au fi ma abqatil furud. Yang keenam, terdapatnya sekelompok orang dalam satu asobah. Kalau tadi dalam satu farad, dalam satu asobah. Nah, misalnya ada seorang ayah meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki lebih dari 3. Tiga-tiganya dapat asobah tapi dibagi bertigaan. Beda dong. Kalau misalnya ada seorang ayah meninggal dunia, anak laki-lakinya cuma 1. Nah, yang 1 ini dapatnya banyak banget. Tapi kalau dia meninggalkan 5 orang anak laki-laki, ya dibagi jadi 5, dapatnya lebih sedikit. Ini contoh yang keenam, yaitu al-muzahamatu fit ta'sib. Terdapat sekelompok orang dalam satu asobah yang sama. Yang ketujuh, al-muzahamatu fil aul. Adanya sekelompok orang dalam aul. Apa itu aul? Aul itu adalah perubahan hitungan dalam warisan. Yang tadinya dapatnya banyak dirubah menjadi sedikit. Ini namanya aul. Ya. Fi haqqi dzawil furud fil usul allati yadkhuluhal aul. Dan aul ini terjadi pada perhitungan farad. Pada perhitungan farad, ya, yang mengharuskan adanya perubahan jumlah perhitungan. Karena kalau dihitung langsung, ini jumlahnya ganjil, nggak bisa dibagi secara merata. Maka harus ditambah lagi pembagiannya, supaya harta warisan bisa dibagikan secara merata. Intinya, aul itu menambah jumlah hitungan supaya bisa dibagi menjadi merata,
tetapi porsinya menjadi berkurang. Menambah angka hitungan supaya bisa dibagi rata, tetapi porsi yang didapatkan menjadi berkurang. Itu namanya aul. Wa ala hadza naqul man adla biwasitatin hajabatku tilkal wasitah wal usul la yahjub wal usul la yahjubuhum illal usul wal furu' la tahjubuhum illa furu' a'la minhum wal hawashi la tahjubuhum wal hawashi tahjubuhum al usul wal furu' wal hawashi. Nah, perhatikan, ini kesimpulan nih. Jika ada seorang ahli waris bisa mendapatkan warisan dari si mayit karena ada perantara. Contoh, cucu bisa dapat harta warisan dari si jenazah karena ada perantara. Siapa? Anaknya jenazah. Cucu itu kan dapat hubungan dengan jenazah karena ada anak perantara antara jenazah dengan si cucu. Nah, kalau anak itu ada, ya perantara itu ada, maka yang disambungkan ini si cucu, dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Baik, gambarannya gini ya ikhwan. Saya akan berikan gambaran. Ya, maksudnya perantara tuh begini. Misalnya ada jenazah namanya Ali. Ini Ali adalah seorang jenazah. Kemudian kalau dari keturunan gini, misalnya Ali punya anak namanya Andi. Andi ini adalah anak ya. Dan Andi ini punya anak lagi namanya Aji. Aji ini berarti apa? Cucu. Nah, dengan warna lain. Si Aji ini dia bisa terhubung ke Ali lewat perantara siapa? Lewat perantara Andi. Kalau perantara ini masih hidup, masih ada, maka si Aji itu akan terhalang dari mendapatkan warisan. Makanya tadi disebutkan jika seseorang bisa berhubungan dengan jenazah lewat perantara, maka perantara ini kalau masih ada akan menghalangi orang yang disambungkan ke jenazah. Si Aji ini akan terhalang untuk mendapatkan warisan Ali jika Andi masih ada. Sekali lagi, jika seseorang terhubung kepada jenazah lewat perantara, jika perantaranya itu masih ada, maka yang disambungkan ini akan terhalang dari mendapatkan warisan. Begitu pula kalau Ali itu punya saudara laki-laki namanya Budi. Ini anggap aja biar gampang nih kakak lah. Kakaknya Ali, kakak kandung. Si Budi ini punya anak. Siapa namanya? Adam, misalnya namanya Adam. Adam ini kalau ke Ali berarti kan ini keponakan Ali. Ya kan, keponakan. Baik, pakai warna. Adam bisa terhubung ke Ali lewat perantara Budi. Lewat perantara Budi. Nah, si perantara ini kalau masih hidup, maka dia terhalang. Si Adam ini terhalang dari mendapatkan jatah warisan dari si Ali. Ya, ini gambarannya nih, ya ikhwan. Perlu dipahami dengan baik. Kemudian kita lanjutkan nih. Ya, perhatikan. Penulis mengatakan la yahjubuhum illal usul.
Ahli waris itu kan ada 3 ya. Ada usul, ini berarti orang tua, dan terus ke atas. Kemudian ada furu. Furu itu keturunan, dan terus ke bawah. Lalu ada hawashi, dan ini adalah saudara. Saudaranya jenazah, saudara kandung, saudara sebapak, dan terus ke samping. Nah, usul serta hawashi bisa terhalang, bisa dihajab oleh furu. Furu itu bisa menghajab usul, bisa menghajab hawashi. Itu furu. Pahami baik-baik. Sedangkan usul bisa menghajab hawashi, tapi dia tidak bisa menghajab furu. Usul bisa menghajab hawashi, tapi tidak bisa menghajab usul. Sedangkan hawashi tidak menghajab furu, tapi dalam beberapa keadaan bisa menghajab usul. Terus siapa yang menghajab furu? Yang menghajab furu adalah furu itu sendiri yang lebih tinggi posisinya. Misalnya cucu akan dihajab oleh anak. Itu ya, tolong diperhatikan catatan tadi. Jika seseorang bisa terhubung dengan jenazah lewat perantara, maka kalau perantara itu masih ada, maka orang yang dihubungkan tersebut menjadi terhajab. Kemudian dalam ahli waris ada 3, ada usul, furu, dan hawashi. Furu bisa menghajab usul dan hawashi. Usul bisa menghajab hawashi tapi tidak bisa menghajab furu. Sedangkan hawashi tidak bisa menghajab siapa-siapa. Seperti itu ahibati fillah. Ya baik ahibati fillah, itu dia pembahasan tentang al-hajab yang terdapat di dalam faraid. Silahkan dicatat dengan rapi, dengan baik apa yang telah kita bahas tadi. Ya, perlu diperhatikan dengan teliti supaya ilmu yang kita pelajari bisa kita tangkap dengan baik. Intinya hajab itu ya ikhwan adalah menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Bisa nggak dapat warisan sama sekali, disebut dengan hajab hirman. Bisa tetap dapat harta warisan, tetapi yang seharusnya dia tadinya dapat banyak, dia malah dapat sedikit. Namanya hajab nukson. Kemudian hajab itu ada 2. Ada hajab gara-gara sifat, ada hajab gara-gara orang. Hajab gara-gara sifat disebut dengan hajab ausof. Sifatnya ada 3. 1 berstatus budak, 2 membunuh, yang ketiga berlainan agama. Sedangkan hajab gara-gara orang disebut dengan hajab ashkhos. Dan ini terjadi karena adanya ahli waris yang lebih berhak dari dia. Contoh, anak itu lebih berhak mendapatkan harta warisan daripada istri.
Contoh lagi, anak laki-laki lebih berhak mendapatkan harta warisan daripada anak perempuan. Makanya anak perempuan akan berkurang jatah warisannya ketika dibandingkan dengan anak laki-laki. Itulah yang disebut dengan hajab. Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang Zawil arham, yaitu kerabat jenazah yang tidak mendapatkan harta warisan. Contoh, cucu dari anak perempuan. Anak perempuan ya, yang darinya datang cucu, maka cucu-cucu yang datang dari anak perempuan itu nggak dapat harta warisan. Cucu itu bisa dapat harta warisan kalau dia datangnya dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan tidak dapat harta warisan. Nah, cucu yang datang dari anak perempuan ini disebut dengan zawil arham. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri jumpa ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.